Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Abial Terpapalan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dan siap merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami sudah siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Firman Allah berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulangi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema interaksi depensial. Interaksi depensial. Tak seorang pun dapat hidup sendiri. Itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Mulai dari dikandung, dilahirkan, dan menjalani hidupnya bersama orang lain, lalu mati dan dikebumikan oleh orang lain juga. Suatu komunitas yang terdiri dari individu dan kelompok dapat hidup bersama dalam wujud hidup bersama dengan saling berinteraksi dengan orang lain sebagai sesamanya dalam makna hidup bersama. Dan setiap warga dan kelompok warga dalam komunitas sadar akan keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dalam kesadaran demikian mereka merasakan betapa mereka saling membutuhkan. Dan rasa saling membutuhkan inilah yang menimbulkan rasa saling tergantung sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan. Semakin tinggi frekuensi berinteraksi di antara warga dalam suatu komunitas karena sadar akan saling butuh dan saling tergantung, maka semakin mandiri juga atau berdaulatlah komunitas itu. Interaksi depensial dengan hidup bersama dalam komunitas karena sadar akan saling butuh dan saling tergantung, sehingga kehidupan bersama atau interaksi dependensial ini lalu kemudian menimbulkan saling mengabdi, saling melayani dengan setia dan ikhlas. Dan kita tahu semua bahwa hasil dari interaksi demikian atau interaksi dependensial bukan saja menyebabkan komunitas itu mandiri, otonom atau berdaulat, melainkan juga semakin kuat persatuannya. Sebuah komunitas akan tercabik-cabik berkepingan jika setiap warga dan kelompok warga hanya mengutamakan kepentingan sendiri karena sudah tak sadar akan keterbatasannya. Nah, itulah apa yang disebut dengan interaksi dependensial dengan hidup bersama dalam komunitas. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi juga berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk saling bertolong-tolongan dalam sebuah komunitas, dalam jemaat di Galatia. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalau Anda bertolong-tolongan menanggung beban bersama atau saling melayani, maka kamu telah memenuhi hukum Kristus. Nah, begitu pentingnya kehidupan bersama, begitu pentingnya hidup saling menolong,
saling berinteraksi, saling melayani, sehingga Rasul Paulus mengatakan itu sebagai perbuatan memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang dimaksud di sini adalah apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus perintahkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah perintah baru, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk tidak lupa bahwa tak seorang pun dapat hidup sendiri. Tak seorang pun dalam jemaat, dalam keluarga, dalam komunitas yang bisa melaksanakan segala sesuatu tanpa orang lain. Ini adalah sebuah interaksi diferensial yang juga sangat ditekankan di dalam firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi lalu menganggap dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam kenyataannya kita sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang bersaudara dalam Tuhan Yesus, harus selalu menampakkan hidup bersama saling menolong. Misalnya dalam kehidupan kita sebagai tetangga bertetangga, biasanya yang lebih dulu mengetahui pergumulan kita adalah tetangga. Tetanggalah yang lebih cepat untuk mengurus kita manakala kita membutuhkan pertolongan atau kita dalam keadaan butuh pertolongan karena sakit, karena ada masalah dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita tentu kita harus selalu sadar bahwa tanpa dialog antar sesama, antar tetangga, antara warga jemaat, tanpa saling mengunjungi, tanpa saling menampakkan atau membuktikan kepedulian, maka bertolong-tolongan itu akan semakin pudar. Gotong royong itu akan semakin pudar. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini cukup mengingatkan kita bahwa perintah Kristus untuk saling bertolong-tolongan, untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, untuk saling melayani, hendaknya terus digalakkan pun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pun di tengah-tengah semakin kita akrab dengan smartphone kita yang sepertinya kita mampu melakukan segala sesuatu dengan smartphone kita. Tetapi ingatlah, kita ini terbatas. Kita memerlukan tetangga kita, memerlukan sesama warga jemaat kita, memerlukan hamba Tuhan. Dan dengan demikian maka beban kita akan ringan. Jangan lalu kemudian kita egois dan menanggung beban sendiri. Kita tidak akan mampu. Karena itulah Allah menciptakan manusia yang lain sesama, sehingga kita saling bertolong-tolongan menanggung beban. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mulai pagi ini, hari ini, esok, dan masa-masa yang akan datang. Percayalah, Tuhan Yesus selalu membawa damai sejahtera bagi orang yang saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah kami terus diingatkan untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban bersama. Haleluya. Amin. Demikian firman Allah teman-teman. Selamat beraktivitas dan Immanuel.